Prolog. Salma Raina Salsabila, gadis yang memiliki cahaya kedamaian layaknya air mata surga. Itulah arti nama dari gadis itu. Gadis sederhana dari keluarga yang sederhana, namun memiliki hati yang sangat kaya, terutama untuk anak-anak di sekitarnya. Salma, itulah sapaan akrab gadis tersebut. Dia adalah seorang guru PAUD di salah satu lembaga pendidikan Islam swasta di sebuah kota kecil, yakni Tuban. Selain menjadi guru, Salma juga aktif dalam suatu kegiatan atau organisasi yang ia bentuk kurang lebih 3 tahun lalu. Kecintaannya terhadap anak-anak maupun remaja membuat hatinya tergerak membentuk komunitas ini. Tak hanya itu, Salma juga memiliki hobi bernyanyi. Suara yang indah membuatnya sering diminta mengisi live musik di kafe. Dengan kesederhanaan serta kebaikannya, banyak orang muda jatuh cinta pada dirinya. Tak hanya wajahnya yang ayu, tetapi hatinya yang santun pun dapat membuat orang yang mengenalnya mudah jatuh hati kepadanya. Tapi bagaimana jika yang dilihat orang tidak sesuai dengan semua yang ada di balik layar? Secara karir dan pendidikan, mungkin dia terbilang sangat mulus. Namun apa jadinya jika semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ia kehilangan orang tuanya? Kepergian ibunya 2 bulan lalu karena suatu penyakit membuat hidup Salma berubah total. Anak terakhir dari 2 bersaudara ini harus menggantikan posisi sang ibu untuk mengurus ayahnya. Tapi hal itu berubah lagi ketika suatu tragedi yang melibatkan ayahnya dan sang bupati di kota tersebut, Aditya Roni Parulian, tragedi yang akan membawa Salma ke kehidupan yang sangat bertolak belakang dengan dirinya. Kehidupannya yang semula tenang dan damai, tiba-tiba berubah karena tragedi ini. Kira-kira tragedi apa yang membawa Salma kepada kehidupan yang tak semestinya ia jalani? Apa hubungannya dengan bupati itu? Akankah Salma mampu melewati semua itu? Mencoba ikhlas. Angin dengan pelan menerpa wajah ayu itu. Seorang gadis dengan baju dinasnya duduk di samping sebuah makam. Tangannya meletakkan bunga yang ia beli sebelum masuk ke kawasan makam tersebut. Matanya menatap batu nisan itu penuh arti. Pagi ini sebelum berangkat mengajar, ia menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah baru sang ibu. 2 bulan lalu, ibunya meninggal karena serangan jantung. Dan 2 bulan juga, hidup gadis ini berubah total. "Ibu, adik datang lagi," ucap Salma. Hening, hanya terdengar suara angin yang menerpa pohon-pohon di sekitarnya. Tangannya masih setia mengelus batu nisan itu. "Adik mau berangkat kerja dulu, Bu. Ibu di sana lagi apa ya?" "Ibu tahu, kemarin adalah hari guru. Adik dapat banyak ucapan maupun hadiah dari murid-murid. Secara bergantian mereka mengucapkan selamat hari guru kepadaku. Adik terharu, Bu. Mereka sangat baik. Tapi ada yang buat adik sedih di tengah kebahagiaan ini." "Ibu tahu kenapa?" Lanjutnya. Salma menarik nafas dalam. "Karena guru pertamaku sudah tidak ada di sini." "Iya, guru pertamaku itu ibu. Ibu yang pertama kali mengajariku cara jalan yang benar, cara membaca buku. Ibu juga yang telah mengenalkanku akan dunia dan kehidupan ini. Dan sekarang, Ade udah gak bisa ngucapin langsung ke ibu. Tapi gak apa-apa. Sekarang adik mencoba untuk ikhlas atas semua yang telah terjadi." Salma mencurahkan segala isi hatinya. Kebiasaannya semasa ibu masih ada di dunia terbawa hingga ibunya tiada. Salma yang selalu bercerita apapun itu, kini masih sama seperti raga sang ibu tidak bersamanya lagi. Salma melihat jam di tangannya. Jam menunjukkan pukul 6:30. Dengan sedikit terburu-buru, ia melangkahkan kaki keluar dari kawasan tersebut. Ia baru ingat jika ia harus piket menyambut anak-anak pagi ini. "Mbak Salma kenapa lari-lari?
Tanya salah satu pegawai kebersihan yayasan tersebut. Iya Bu, hari ini saya piket, jawabnya dengan singkat. Bu Ita hanya bisa geleng-geleng mendengar ucapan Salma. Assalamualaikum Ustazah semuanya. Sapa Salma kepada semua guru yang ada di sana. Waalaikumsalam Salma. Terlihat bahagia sekali, celetuk salah satu dari mereka. Harus bahagia Ustazah Alia, kalau nggak bahagia nanti rezeki dipatok ayam. Canda Salma membuat yang lain tertawa kecil. Ustazah Salma hari ini piket kan? Monggo ke depan gerbang untuk menyambut anak-anak. Ucapan dari kepala sekolah KBTK menginterupsi semuanya, termasuk Salma. Dengan sigap ia meletakkan tasnya, lalu berlari menuju gerbang sekolah. Dengan bahagia, Salma menyambut anak-anak beserta orang tuanya. Salah satu kegiatan yang Salma sukai. Assalamualaikum Ustazah Salma. Salam salah satu orang tua muridnya. Waalaikumsalam Bunda. Assalamualaikum Markah. Mari masuk, di kelas sudah ada Ustazah Novi. Salma menyambut dengan bahagia. Iya Us, pagi ini Arka sedikit rewel. Saya boleh bicara empat mata sama Usalma? Tanya Bunda Arka. Iya boleh Bunda, mari bicara di sebelah sana ya. Ajak Salma. Salma pun berpamitan kepada temannya yang lain lalu disusul oleh Bunda Arka. Bagaimana Bunda? Ada apa? Apakah ada masalah? Tanya Salma tanpa basa-basi. Iya Us, jadi gini. Tadi malam saya coba cek perkembangan mengaji Arka. Saya sedikit kaget Us, karena di rumah Arka sudah sampai Ro, tapi di catatan Ustazah baru sampai Da. Itu saya sedikit bingung Us. Bunda Arka menjelaskan panjang lebar. Salma tersenyum. Baik Bunda, coba saya jelaskan sedikit ya. Tapi sebelumnya saya minta maaf jika dari perkataan saya ada yang salah. Jadi gini, kegiatan mengaji memang dilakukan setiap hari. Tapi terkadang namanya anak-anak, hari ini mau, besoknya nggak mau. Dan kami mencoba untuk menyesuaikan kondisi anak-anak. Kami juga tidak bisa memaksa anak tersebut. Nah, kalau kasusnya Arka seperti ini, mungkin saja Arka tidak setiap hari mengaji. Jujur ya Bunda, Arka tidak setiap hari bersama saya. Mungkin Bunda bisa tanyakan kepada Ustazah Novi selaku wali kelasnya. Gitu ya Us. Tapi jujur Us, saya sedikit gimana gitu. Saya sebenarnya juga tidak memaksa Arka untuk mengaji di rumah. Tapi saya sebagai Bunda, ingin Arka bisa cepat dan lancar. Ujar Bunda Arka. Baik Bunda, keinginan Bunda itu sangat wajar. Tapi kami sebagai guru sejak dari awal selalu mengingatkan bahwa setiap anak itu memiliki keistimewaannya masing-masing. Dan kami membantu mereka untuk mengenal keistimewaan tersebut. Kalau seumpama Bunda ingin Arka cepat dalam mencapai target mengajinya, Bunda harus utarakan hal tersebut kepada wali kelasnya. Sehingga Bunda dapat solusi yang terbaik. Karena gini Bunda, yang tahu bagaimana keadaan Arka di kelas itu wali kelasnya. Sedangkan saya di sini itu sebagai guru sentra. Bunda pasti sudah diberitahukan tentang perbedaan wali kelas dan guru sentra. Salma mencoba memberi penjelasan kepada Bunda Arka. Jadi lebih baik saya komunikasikan dengan Ustazah Novi ya Us. Tanya Bunda Arka sedikit tak enak hati. Iya Bunda, silakan komunikasikan dengan Ustazah Novi, karena beliau wali kelasnya. Saya takut merepotkan Us, ucap Bunda Arka. Gak apa-apa Bunda, itu bukan hal yang merepotkan. Bunda silakan berbicara langsung dengan beliau. Atau jika Bunda merasa tidak enak, nanti saya coba bicara dulu dengan beliau. Gimananya nanti saya hubungi Bunda. Ucap Salma memberi solusi. Ustazah Salma dulu ya yang coba bicara. Saya nggak enak, takut merepotkan. Selama ini saya kan selalu minta yang aneh-aneh. Gak apa-apa Bunda, nanti akan saya bicarakan. Bunda tenang saja. Sekarang Bunda boleh pulang, biar Arka sama saya. Maaf Bunda, bukan maksud saya mengusir Bunda. Gak apa-apa Us, bentar lagi juga mau masuk bel. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Maaf sekali lagi kalau merepotkan. Ucap Bunda Arka sambil meraih tangan Salma.
It's okay Bunda, tidak masalah. Itu sudah menjadi tanggung jawab kami. Senyum pun terbit dari Salma maupun Bunda Arka. Setelah itu, Bunda Arka segera pamit karena sebentar lagi bel masuk akan berbunyi. Inilah yang setiap harinya Salma hadapi. Bertemu dengan berbagai orang tua murid yang memiliki keinginan yang berbeda-beda. Karakter orang tua yang berbeda membuat Salma harus menyiapkan stok sabar yang luar biasa. Pernah suatu ketika, Salma terkena tegur oleh salah satu orang tua murid karena hanya sebuah foto. Di sekolah ini memang selalu diminta mendokumentasikan kegiatan anak-anak selama di sekolah. Lalu setelahnya dikirim ke grup wali murid. Jika tidak ada foto anaknya, siap-siap akan diberi petuah dari orang tua murid. Dan sebagai guru yang baik, harus siap menerima apapun itu. 4 tahun sudah Salma bekerja di sekolah ini. Setelah lulus SMA, ia memutuskan bekerja sambil kuliah. Sebenarnya Salma tidak punya sama sekali dasar mengajar, karena ia lebih menyukai dunia bisnis. Namun karena takdir yang membawanya dan jiwa sosialnya yang tinggi, akhirnya membuat Salma mampu terjun ke dunia pendidikan ini. Seorang laki-laki terlihat sibuk menatap layar laptop. Banyak berkas dokumen yang sudah tidak beraturan di atas mejanya. Aditya Roni Parulian. Pin nama terpasang rapi di baju dinasnya. Wajahnya terlihat tidak karuan. Akhir-akhir ini banyak yang harus ia bereskan sebagai seorang pemimpin di kota tersebut. Kota ini terbilang kota kecil. Meski begitu, tidak mudah untuk memimpinya. Di usianya yang muda, kehidupannya sudah diambil alih oleh banyak orang. Mengurus kurang lebih 1,5 juta jiwa itu luar biasa tantangannya. Permisi Pak Roni, ucap salah satu pegawainya. Iya Mas Rizal, silakan masuk. Rizal melangkahkan kaki mendekat ke arah pimpinannya. Ada apa Mas? Apakah ada masalah lagi? Tanya Roni. Tidak Pak, saya hanya ingin memberikan laporan ini. Dan itu saya juga mau ngomong kalau di depan ada Dokter Nadia. Ucap Rizal sedikit hati-hati. Dokter Nadia Rastanti. Dokter umum di salah satu rumah sakit swasta yang tak lain dan tak bukan pemiliknya adalah keluarga Mahendra. Dan dialah tunangan dari Roni. Suruh masuk ya Mas. Ini laporannya saya terima. Terima kasih. Roni meminta Nadia untuk masuk ke ruangannya. Ron, panggil Nadia lalu mendudukkan badannya di kursi depan Roni. Masuk Nat. Kenapa nggak hubungi aku dulu kalau mau kesini? Tanya Roni dengan mata yang tetap setia menatap layar laptop. Nadia hanya diam. Nat, aku tanya kamu loh, ucap Roni lagi tanpa melihat keberadaan Nadia. Kamu niat nanya gak sih? Tunangannya datang bukannya disambut dengan bahagia malah dicuekin. Gerutu Nadia. Sontak Roni menghentikan aktivitasnya. Ceritanya tunangan aku lagi ngambek. Goda Roni. Nadia sedikit memasang wajah cemberut. Ternyata seorang dokter pun bisa ngambek ya. Roni melangkah mendekat ke posisi Nadia. Maaf ya, bukan maksudku mengabaikanmu, ucap Roni dengan lembut. Jangan diem dong, sekarang aku yang dicuekin. Lanjut Roni sambil memegang tangan Nadia. Nadia tidak bisa menahan senyumnya. Ngapain pegang-pegang? Aku marah sama kamu. Ucap Nadia sedikit merajuk. Kamu gak cocok seperti itu. Udah gede gak pantas merajuk, tegur Roni. Berarti aku gak cocok kalau kayak gini? Tanya Nadia. Iya. Karena cocoknya kamu senyum seperti ini. Roni menarik kedua ujung bibir Nadia. Nah, gini kan cocok, cantik, puji Roni. Sebuah senyum terbit dari bibir Nadia. Kamu bisa aja buat aku tersenyum. Oh ya, aku kesini itu bawain kamu bekal siang. Aku tadi masak buat kamu. Nadia membuka bekal yang ia bawa. Duduk di sana aja yuk, ajak Roni sambil menunjuk sofa di ruang tersebut. Masakan Nadia terlihat enak. Roni sangat lahap memakan masakan Nadia. 2 bulan lalu mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Karena itu untuk menunjukkan keseriusannya, Roni melamar Nadia. Meskipun acaranya tidak diumumkan ke khalayak umum,
Tetapi masyarakat banyak yang sudah mengetahui jika bupatinya sudah memiliki tunangan. Tentu itu membuat Nadia sangat bahagia. Sejak dulu ia bercita-cita ingin menjadi istri pejabat. Sampai pada akhirnya takdir membawanya bertemu dengan Roni, lalu memutuskan untuk saling mengenal dan akan berujung ke pernikahan. Impian yang sebentar lagi akan menjadi nyata di kehidupan Nadia. Sepulang bekerja, Salma mampir ke rumah singgah Latahzan, rumah yang Salma dirikan 5 tahun lalu. Tempat ini berdiri karena kecintaannya kepada anak-anak. Melihat anak-anak yang terlantar menjadikan jiwa sosial Salma bangkit dengan berusaha merawat mereka. Dengan dibantu sepasang suami istri, Pak Bondan dan Bu Fitri serta kedua orang tuanya, Salma mengurus anak-anak ini. Total anak-anak sekarang adalah sekitar 50 anak-anak di bawah umur dan 10 bayi. Selain itu, Salma juga mendirikan sebuah komunitas bernama Kita Peduli. Komunitas yang ia dirikan untuk menjadi relawan sosial. Banyak anak-anak muda di kota tersebut tergabung dalam komunitasnya. Selain menjadi relawan, mereka juga diajarkan untuk terus meningkatkan skill mereka dengan berbagai program dan pelatihan yang dirancang oleh pengurus. Untuk saat ini, Salma tidak menjabat menjadi apapun itu. Ia hanya memantau karena kesibukannya di sekolah. Assalamualaikum. Salam Salma kepada semuanya. Waalaikumsalam Mbak Salma. Balas anak-anak dengan riuh. Mereka menghampiri Salma yang baru saja datang. Ya Allah, adik-adiknya Mbak, lagi ngapain kalian? Tanya Salma. Sini Mbak. Anak-anak dengan semangat menarik tangan Salma. Kita lagi buat gelang dari manik-manik ini, ucap salah satu anak perempuan. Salma mengangguk. Masya Allah, cantik-cantik sekali, puji Salma saat melihat berbagai macam gelang yang mereka buat. Mbak Salma, hari ini mau tidur di sini? Tanya Ara, anak perempuan berusia 10 tahun itu. Untuk hari ini Mbak nggak nginep dulu ya. Nanti kalau waktunya Mbak sudah longgar, Mbak akan nginep. Jawab Salma dengan lembut. Beneran ya Mbak? Sahut anak laki-laki yang bernama Reza. Iya beneran. Ros, Bu Fitri mana? Tanya Salma kepada salah satu anak rumah singgah yang paling dewasa di antara yang lain. Ibu di dapur Mbak. Mbak mau ketemu sama ibu. Iya, biar Mbak yang kesana. Kamu di sini aja, jagain adik-adik, pinta Salma. Siap Mbak. Salma segera melangkahkan kakinya menuju dapur umum. Di sini Salma memang dibantu oleh banyak orang, terutama dalam kebersihan dan dapur. Kebanyakan Salma meminta orang-orang tunawisma untuk tinggal di rumah ini, lalu bersama-sama merawat rumah singgah ini. Aduh, ini ibu-ibu pasti lagi bahas gosip baru. Celetuk Salma saat mendengar mereka membicarakan bupati kota ini. Mbak Salma, pekik Bu Sri, orang yang suka ngelucu dan juga sering dijahili oleh anak-anak komunitas. Kalian mau masak apa? Tanya Salma. Ini Mbak, kita hari ini masak sayur sop sama bola-bola ayam. Mbak Salma tidak telepon ibu dulu kalau mau kesini. Tanya Bu Fitri. Iya Bu, sengaja. Sebenarnya Salma mau ke rumah barunya ayah. Sekalian mampir ke sini. Mereka mengangguk mendengar ucapan Salma. Bu Sri, coba lanjut tadi katanya Mas Bupati mau nikah ya? Ucap Bu Ira. Salma sedikit kaget mendengar ucapan Bu Ira. Aduh, mulai gosip nih. Celetuk Salma, lalu mendudukan badannya di samping Bu Fitri yang sedang menggoreng bola-bola ayam. Hehehe, ya gimana Mbak? Bu Ira penasaran, kira-kira siapa calonnya? Ucap Bu Ira sedikit malu. Mbak Salma juga harus tahu, kalau bupati kita itu mau nikah, jangan sampai ketinggalan beritanya. Sahut Bu Sri lalu duduk menghadap Salma. Salma mengernyitkan dahi lalu berkata, Kenapa Salma harus tahu, Bu? Kan Salma gak ada urusan sama Mas Bupati. Iya sih, Mbak. Tapi pokoknya Mbak Salma harus tahu. Saya dikasih tahu sama pegawai daerah di sana. Katanya Mas Bupati sudah tunangan dan sebentar lagi mau nikah. Katanya calonnya itu dokter di Rumah Sakit Insan Permata. Beber Bu Sri bak presenter gosip di TV. Salma hanya diam dan tak berkomentar apapun itu.
Rumah sakit Insan Permata itu bukannya milik keluarganya Mas Bupati ya? Tanya Bu Ira. Iya Mbak, betul banget. Itu punya keluarga Parulian. Mbak Salma responnya kok biasa-biasa aja. Ujar Bu Sri sedikit heran dengan Salma. Lah, terus saya harus gimana Bu? Harus heboh atau nangis-nangis gitu? Ya nggak gitu Mbak. Kebanyakan perempuan di sini kan ngefans sama Mas Bupati. Dan kalau dengar berita ini pasti heboh. Tapi Mbak Salma biasa-biasa saja. Bu Sri semakin heran dengan Salma. Saya nggak tertarik Bu, jawab Salma dengan santai. Ayah dari mana? Tanya Rizka. Kakak Salma. Adikmu mana? Bukannya menjawab, ayah malah berbalik bertanya. Katanya mau ke rumah baru ayah, ketemu sama orang yang mau ngedesain rumah ayah, jawab Rizka. Antara ayah ke sana ya Mbak, pinta ayah. Rizka sedikit heran. Biasanya ayahnya tidak pernah meminta untuk diantar kemanapun itu. Mbak, ayo. Ucapan ayah membuyarkan pikiran Rizka. Iya ayah, ayo. Ayah, Rizka dan Rian, keponakan Salma segera menuju ke rumah baru ayah. Rumah yang Salma bangun untuk kedua orang tuanya jauh sebelum ibunya meninggal. Dulu rencananya, rumah ini akan ditinggali ayah dan ibunya. Tapi entah untuk saat ini. Tak lama sampailah mereka di rumah itu. Dengan gaya minimalis dan halaman yang sangat luas, serta ditanami berbagai pohon menjadikan rumah ini terlihat sejuk. Sepeda motor kesayangan Salma tampak terparkir rapi di depan rumah tersebut. Assalamualaikum, salam ayah. Waalaikumsalam. Salma terkejut karena melihat ayah dan kakaknya serta keponakannya menyusul. Ayah, Mbak Rizka. Sama Rian, keponakan Onti Salma. Dengan semangat, Salma menghampiri Rian. Onti, Rian berlari menuju Salma. Dengan sigap, Salma menangkap tubuh mungil itu. Masya Allah, keponakan Onti ganteng sekali pakai baju ini. Puji Salma ketika melihat baju yang dibelikan ayahnya dipakai oleh Rian. Iya dong, jawab Rian dengan gaya khasnya. Ayah dek yang milihin, sahut Ica. Pak Lukman, panggil Robi, selaku desain interior rumah tersebut. Mas Robi. Bagaimana kabarnya mas? Lama tidak berjumpa. Ucap Pak Lukman menghampiri Robi. Alhamdulillah sehat pak, bapak sendiri sehat? Alhamdulillah sehat mas. Kalau tidak sehat tidak mungkin saya di sini. Canda Pak Lukman. Ayah, panggil Salma. Sontak keduanya menoleh ke arah Salma. Sedangkan Rian asyik bermain di playground yang telah disiapkan. Iya dek. Alhamdulillah lantai 1 ini sudah selesai. Tinggal lantai 2 yang belum. Mungkin ayah bisa request. Ayah ingin gimana konsepnya? Biar segera dieksekusi sama Mas Robi. Bukan begitu Mas Robi? Ucap Salma dengan lembut. Robi tersenyum dan mengangguk sopan. Ayah sih inginnya di lantai 2 itu ada tulisan Asmaul Husna. Jadi 99 Asmaul Husna itu ada di semua tembok. Gitu gimana dek? Adek setuju? Ucap Pak Lukman meminta pendapat Salma. Kalau menurut adek sih oke-oke aja. Kalau Mas Robi gimana? Kira-kira bisa? Bisa Mbak Salma. Insya Allah tim kami bisa. Dulu kami juga pernah diminta ngedesain masjid yang ada tulisan nama-nama Allah. Jadi insya Allah kami bisa melakukannya. Senyum Pak Lukman terbit. Bisa ya mas? Kalau gitu itu saja yang saya inginkan. Soalnya dari dulu saya itu kepengen punya rumah Quran gitu. Setiap harinya anak-anak baca Quran dan belajar di sini biar ramai rumahnya. Salma tersenyum. Dari dulu ayah dan ibunya selalu bercerita keinginannya itu. Oh ya, ayah mau ngasih tahu sesuatu ke adik dan Mbak Rizka. Ucap Pak Lukman lalu berdiri dan menggandeng tangan Salma serta Rizka menuju ke suatu ruangan. Sesampainya di ruangan tersebut, kaki Pak Lukman mendekat ke lemari di sudut ruang. Tangannya mengambil kain putih dan kain jarik, lalu berjalan kembali mendekat kepada kedua anaknya. Kain apa itu ya? Tanya Rizka sedikit keheranan. Pak Lukman tersenyum. Duduk dulu sini, pinta Pak Lukman. Salma dan Rizka duduk di samping Pak Lukman. Ini adalah kain kafan dan jarik. Jika suatu hari nanti ayah meninggal,
Ayah ingin kalian menggunakan kain ini untuk pakaian ayah nanti. Jeda Pak Lukman. Terus nanti juga kalian jangan lupa undang anak-anak rumah singgah yang lagi ngehafal Al-Quran datang untuk doain ayah. Sambung Pak Lukman. Perkataan Pak Lukman membuat Salma dan Rizka terkejut. Ayah kenapa ngomong gitu? Tanya Salma sedikit tidak terima. Iya, aku yakin ayah panjang umur. Adik aja belum nikah. Ayah jangan ngomong yang enggak, sahut Rizka. Pak Lukman tersenyum sambil mengelus kepala kedua putrinya. Kan ayah bilang, kalau suatu hari nanti, namanya kita manusia pasti nanti akan meninggal. Ayah hanya berjaga-jaga saja. Biar nanti kalian tidak bingung beli kain kafan dan jarik. Jawab Pak Lukman dengan santai. Ayah, jangan ngomong itu lagi. Aku gak suka. Rengek Salma lalu memeluk tubuh Pak Lukman dari samping. Rizka pun ikut menyusul memeluk ayahnya. Malam itu, ditutup dengan permintaan Pak Lukman yang membuat hati Salma sedikit sedih. Tragedi. Permintaan Pak Lukman tidak terlalu mengganggu pikiran Salma. Ia tetap menjalani kehidupan seperti biasanya. Pagi hingga sore menjadi guru, sore hingga malam ia aktif melakukan kegiatan di luar pekerjaannya. Pagi ini sebelum berangkat kerja, Pak Lukman meminta kepada Salma untuk mengundang anak-anak yatim, penghafal Al-Quran, dan anak rumah singgah datang ke rumah barunya untuk mengaji bersama. Dengan senang hati, Salma mengabulkan permintaan Pak Lukman. Tidak hanya itu, pagi itu juga Salma diminta untuk menemani kepala sekolahnya ke kantor bupati dengan tujuan memberikan surat permohonan izin melakukan kegiatan puncak tema KBTK di Pendopo Kridamanunggal. Kira-kira diterima nggak ya? Tanya Ustazah Ida. Insya Allah diterima, Us. Lagi pula mereka juga pasti senang didatangi anak-anak. Sahut Salma ketika mendengar pertanyaan tersebut. Mbak Salma, pekik Ustazah Ida. Salma tersenyum. Ustazah Salma sepertinya yakin sekali, ucap Ustazah Ani. Ya pasti yakin, kan orang-orang Pemkab sudah banyak yang kenal sama Mbak Salma sejak Mbak Salma jadi juri putri muslimah. Timpal Ustazah Fatim, staf administrasi sekolah. Bukan karena itu, Us. Saya yakin itu karena memang sudah semestinya mereka menerima dan mendukung. Salah satu program pemerintah kan meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini. Terang Salma. Sudah, ini kalau dibahas terus bisa-bisa sampai besok. Sekarang kita berangkat saja Ustazah Salma. Pungkas Ustazah Ani. Salma dan Ustazah Ani pun pergi menuju ke kantor Pemkab. Hari Jumat itu terasa berbeda bagi Salma. Cuaca mendung namun tidak hujan. Angin pelan menerpa semua barang yang dilewatinya. Bagi Salma, suasana hari itu sedikit sendu. Tak lama mereka sampai di kantor tersebut. Maaf Bu, mau ada kepentingan apa ya? Tanya salah satu satpam mencegat mereka. Salma menurunkan maskernya lalu berkata, Ini Pak, kami mau menyerahkan surat permohonan kerjasama atau izin untuk menggunakan pendopo Kridamanunggal. Ternyata Mbak Salma. Langsung masuk aja Mbak, ke Bu Dewi. Potong satpam tersebut ketika melihat wajah Salma. Langsung masuk Pak, tanya Salma meyakinkan. Iya Mbak, silakan. Salma dan Ustazah Ani segera masuk ke kantor tersebut. Tring, tring, tring. Sebuah panggilan masuk. Dokter Farhat. Halo, Assalamualaikum. Salam Roni. Waalaikumsalam Mas. Ini Mas, saya mau memberitahu kalau Bu Rani pingsan saat kunjungan ke rumah sakit. Ucap Dokter Farhat, dokter pribadi keluarga Mahendra. Dek, perasaan Roni mulai campur aduk. Terus sekarang gimana keadaannya dok? Sekarang masih ditangani. Mungkin Mas Roni bisa datang ke sini. Baik dok, saya ke sana sekarang. Tanpa berpikir panjang lagi, Roni meninggalkan semua dokumen-dokumen di hadapannya lalu berlari. Pak Sigit, teriak Roni. Pak Sigit pun segera muncul ke hadapan Roni. Siapkan mobil sekarang, kita ke rumah sakit. Ibu pingsan lagi, titah Roni. Pak Sigit pun segera melakukan permintaan atasannya tersebut. Cepat sedikit ya Pak, perintah Roni membuat Pak Sigit menambah kecepatan mobil. Hingga di pertigaan jalan, brak,
Sebuah dentuman suara terdengar begitu keras menghantam mobil tersebut. Pak Sigit tersentak dengan apa yang terjadi. Banyak orang yang menghentikan kendaraannya untuk melihat apa yang terjadi. Dada Roni naik turun. Ia yakin mobil ini telah menabrak seseorang. Ia pun segera keluar menyusul Pak Sigit yang sudah di luar. Orang-orang yang melihat pun terkejut ketika bupati mereka keluar dari mobil tersebut. Saya benar-benar tidak sengaja, Pak. Saya minta maaf. Mohon, Pak Sigit. Suasana mulai tidak kondusif. Roni benar-benar dibuat membeku. Tubuh seorang laki-laki parubaya tergeletak di atas aspal. Tidak ada darah yang keluar dari tubuh laki-laki ini. Tapi melihat tubuhnya terdiam membuat Roni terpaku. Polisi yang sedang berjaga tidak jauh dari lokasi tabrakan pun mulai mengamankan kondisi di sekitarnya. Surat permohonan tersebut sudah diterima oleh pihak Pemkab. Salma dan Ustazah Ani segera kembali ke sekolah. Us, itu ada apa ya, ramai-ramai? Tanya Salma dengan suara sedikit keras. Tidak tahu, Us. Jawab Ustazah Ani dengan singkat. Jalanan sedikit macet karena keramaian tersebut. Banyak orang-orang yang berkumpul seperti mengerubungi sesuatu. Berhenti dulu, Us. Saya mau tanya ke bapak-bapak itu. Pinta Salma yang mulai penasaran. Ustazah Ani pun menghentikan sepeda motornya. Salma turun dan bertanya. Pak, maaf, ini ada apa ya? Itu Mbak, ada kecelakaan. Bapak-bapak ditabrak sama mobilnya Mas Bupati. Ucap bapak itu. Perasaan Salma menjadi tidak enak. Ia menatap sekelilingnya. Korbannya di mana, Pak? Itu Mbak, di sana. Itu sepeda motornya. Tunjuk bapak itu ke sepeda motor yang telah diamankan. Salma menajamkan penglihatannya untuk melihat sepeda motor tersebut. Perasaannya semakin tidak karuan ketika melihat kendaraan tersebut. Dengan spontan Salma berlari menuju mendekat ke TKP. Ia menerobos kerumunan tersebut. Hingga... Dek. Tubuh Salma mematung seketika. Matanya menatap tak percaya saat melihat korban kecelakaan tersebut. Ayah, liris Salma. Polisi yang melihat Salma mendekat lalu berkata, Mbak kenal dengan korban? Itu ayah saya. Itu ayah saya. Ayah. Ayah. Ucap Salma mulai histeris. Ustazah Ani yang melihat dari kejauhan sedikit terkejut ketika mendengar suara itu. Ia pun segera menuju ke posisi Salma. Korban kecelakaan tersebut adalah Pak Lukman. Salma pun mendekat namun dicegah oleh seorang polisi wanita. Tunggu Mbak jangan mendekat. Itu sedikit berbahaya. Cegah perempuan itu. Apa yang berbahaya, Bu? Itu ayah saya. Saya mau nolong ayah saya. Teriak Salma yang mulai tidak karuan. Tenang, Mbak. Kami sudah memanggil ambulans untuk ke sini. Sahut salah satu polisi. Us, tenang Us. Ustazah Ani mencoba menenangkan Salma dengan menahan tubuh Salma agar tidak mendekat. Enggak, Us. Itu ayah saya. Nanti ayah saya kenapa-kenapa. Us mau tanggung jawab. Sentak Salma membuat semua terdiam. Suara ambulan terdengar semakin dekat. Korbannya di mana, Pak? Tanya perawat yang bertugas ketika sampai di lokasi. Tubuh Salma melemas di pelukan Ustazah Ani. Ayah, Us, liris Salma. Dua perawat membawa tubuh Pak Lukman masuk ke dalam mobil ambulan. Saya ikut. Tukas Salma mengikuti langkah dua perawat tersebut. Mbak. Kenapa, Bu? Saya nggak boleh ikut. Itu ayah saya. Sentak Salma membuat perempuan di hadapannya terdiam. Sedang Roni sedari tadi diam menyaksikan. Dia benar-benar kaget dengan semua yang terjadi. Mobil ambulans melaju menuju ke rumah sakit dan Ustazah Ani mengikuti dari belakang. Mas Roni, saya minta maaf atas kejadian ini ya. Ucap Pak Sigit dengan perasaan yang sangat bersalah. Roni mengusap kasar wajahnya. Mas Bub, ini ada beberapa saksi atas peristiwa ini. Kami akan minta keterangan kepada mereka di kantor polisi. Mungkin Pak Sigit bisa ikut untuk dimintai keterangan juga. Ucap salah satu polisi tersebut. Iya Pak Sigit ikut mereka ya. Dan jelaskan semua yang terjadi. Saya mau ke rumah sakit dulu untuk melihat bagaimana keadaan korban. Mungkin Pak Dani bisa mengantar saya ke sana. Pinta Roni. Pak Sigit tidak perlu takut jika Pak Sigit tidak merasa bersalah. Sambung Roni. Tibalah mobil ambulans di rumah sakit Insan pertama. Beberapa perawat sudah berjaga-jaga di depan ruang IGD.
Wajah Salma tampak tidak karuan. Yang dipikirannya sekarang adalah keselamatan ayahnya. "Mbak, tunggu di sini dulu ya, biar kami periksa dulu," pinta salah satu perawat. Salma hanya bisa menurut. "Us," panggil Ustazah Ani. Salma menoleh, air matanya kembali lolos. "Ayah, Us," lirih Salma. Spontan Ustazah Ani memeluk Salma yang tubuhnya merosot ke lantai rumah sakit. "Us, tenang ya. Insya Allah ayah akan selamat," ucap Ustazah Ani memberi kekuatan. Roni yang baru sampai tidak sengaja melihat pemandangan tersebut. Perasaan bersalah sangat menguasai dirinya. Dalam hatinya ia berkata, "Kenapa terjadi ini?" Puk, sebuah tepukan di pundak membuat Roni tersentak. "Mas, sudah sampai sejak tadi?" tanya Dokter Farhat. "Dokter Farhat, bikin kaget aja." Dokter Farhat tersenyum. "Mas, kenapa di sini? Bu Rani ada di ruang sana," ucap Dokter Farhat menunjuk ruang yang tidak jauh dari IGD. "Bagaimana keadaan ibu?" "Alhamdulillah ibu baik-baik saja, Mas. Bu Rani hanya kecapean saja. Beliau hanya butuh istirahat sejenak dari rutinitas sehari-hari," terang Dokter Farhat. "Berbahayakah?" "Tidak, Mas. Intinya saat ini Bu Rani hanya butuh istirahat yang cukup." Roni mengangguk paham. "Ya sudah, kalau seperti itu saya mau ke ruang ibu dulu." "Terima kasih ya dok," pamit Roni. "Iya, sama-sama." Roni melangkahkan kaki menuju ruang ibunya. Meski pikirannya masih dipenuhi dengan kejadian tadi, tapi ia harus mengetahui kondisi ibunya. Roni masuk ke ruang tersebut. Terlihat ibunya dan Nadia tunangannya sedang berbincang. "Bu," panggil Roni. Mereka pun menoleh. "Roni, kenapa kamu baru sampai? Jangan bilang kamu lebih mementingkan pekerjaan kamu daripada ibu," omel Nadia ketika melihat Roni. "Tidak, Nat. Tadi sempat ada kendala sedikit di perjalanan, tapi sekarang sudah aman kok," ucap Roni sedikit berbohong. Sedang Ibu Rani menatap Roni penuh selidik. "Kendala apa, Mas?" tanya Bu Rani. "Tidak kendala yang gimana-gimana, Bu. Lagi pula semuanya sudah aman. Oh ya, bagaimana keadaan ibu? Ada yang sakit? Perlu periksa lebih lanjut lagi?" ucap Roni memberondong pertanyaan. Bu Rani terkekeh. "Tenang, Mas. Ibu nggak apa-apa. Ibu hanya kecapean saja dan perlu istirahat sejenak." Roni mendekat menatap sang ibu. Hatinya sedikit tenang ketika melihat mata ibu. "Kenapa?" Roni tersenyum. "Gak apa-apa, Bu." "Nat, kamu gak ada tugas?" tanya Roni mengalihkan perhatian Bu Rani. "Jam berapa ini?" "Setengah 12. Nadia menepuk dahinya keras. "Oh iya, aku ada jadwal mengontrol pasienku." "Ya sudah, kalau begitu Nadia pamit ya, Bu." Pamit Nadia lalu berlalu begitu saja tanpa menunggu jawaban mereka. Roni hanya bisa geleng-geleng kepala. Bu Rani yang merasa ada yang beda dari anaknya. Ia pun meraih tangan Roni dengan lembut. Roni tersentak. Ada apa sama anak ibu ini? Sepertinya ada masalah. Roni terdiam. "Mas," panggil Bu Rani lagi. Iya Bu. Enggak kok Bu. Gak ada masalah. Semuanya aman." "Itu, Roni mau sholat Jumat dulu. Sepertinya akan dimulai sholatnya. Roni pergi dulu ya Bu." Pamit Roni dengan sedikit terburu-buru. "Iya, hati-hati. Jangan buru-buru," pesan Bu Rani. Haruskah ikhlas? Seorang dokter keluar dari ruang pemeriksaan. Salma segera menghampiri. "Dok, bagaimana keadaan ayah saya? Baik-baik saja kan?" Salma memberondong berbagai pertanyaan kepada dokter yang bernama Nisa. "Mbak, tenang dulu ya. Kami akan jelaskan," ucap dokter Nisa. Dokter Nisa menarik nafas pelan. "Sebenarnya, saya cukup berat mengatakan hal ini. Tapi saya harus menyampaikannya," lanjutnya. "Gak apa-apa dokter, katakan saja," desak Salma. "Kami nyatakan bahwa Pak Lukman sudah meninggal," ucap dokter Nisa dengan berat. Tubuh Salma mematung seketika. Mulutnya terkunci untuk mengatakan satu kata apapun. Otaknya mencoba menerima informasi tersebut.
hingga sentuhan tangan Ustazah Ani membuatnya tersadar. Dokter Nisa bercanda kan? Ayah saya pasti nggak apa-apa. Tadi saya cek denyut nadinya masih ada. Dokter bercanda kan? Nggak mungkin. Ayah saya pasti masih hidup. Ucap Salma yang masih tidak percaya. Kami tidak mungkin bercanda, Mbak. Memang tadi sempat ada detak nadinya. Dan kami berusaha untuk membantu. Namun takdir berkata lain. Kami minta maaf. Ucap Dokter Nisa dengan sendu. Salma menggeleng-gelengkan kepalanya tak percaya. Enggak mungkin. Ayah Us, tadi ayah baik-baik saja. Salma mulai berteriak histeris. Mbak Salma, jangan seperti ini, Mbak. Ustazah Ani mencoba menenangkan Salma. Salma semakin terisak di pelukan Ustazah Ani. Ibu bisa bantu menghubungi keluarga yang lain dan bisa tanyakan apa jenazah dimandikan di sini atau di kediamannya. Pinta Dokter Nisa. Baik dokter, terima kasih banyak. Dokter Nisa kembali masuk ke ruang tersebut. Ayah, aku harus ketemu sama ayah Us. Aku mau lihat ayah. Salma berdiri. Tanpa izin ia masuk ke ruang tersebut. Ustazah Ani hanya bisa diam. Lalu ia segera menghubungi Rizka dan Ustazah Fatim untuk mengabarkan kejadian ini. Us, bercandakan? Ayah tadi baik-baik saja, Us. Ayah tadi izin ke makam ibu dan sehat-sehat saja. Ini bohong kan? Tanya Rizka yang tidak percaya dengan kabar ini. Saya tidak bercanda, Mbak. Mbak Rizka mungkin bisa kesini. Pinta Ustazah Ani. Saya kesana sekarang, Us. Pungkas Rizka. Setelah itu Ustazah Ani segera menelpon Ustazah Fatim. Serius, Mbak? Tanya Ustazah Fatim. Iya, Mbak. Jadi aku gak bisa kembali sekarang. Titip kantor ya. Otak Roni benar-benar tidak bisa dipakai untuk berpikir jernih. Suara histeris perempuan tadi membuatnya semakin bersalah. Untuk mengetahui kondisi korban, Roni segera melangkahkan kaki menuju ruang pemeriksaan tadi. Maaf, ibu tadi yang bersama anak korban ya? Tanya Roni dengan sopan. Ustazah Ani menoleh. Iya, Mas. Saya minta maaf ya, Bu. Ini benar-benar di luar kendali saya. Saya benar-benar merasa bersalah. Saya minta maaf. Tanpa sungkan Roni meminta maaf atas kejadian tersebut. Seharusnya Mas Bupati tidak meminta maaf kepada saya. Minta maaflah kepada anak korban, ucap Ustazah Ani. Sekarang anaknya di mana, Bu? Dia ada di dalam, tunjuk Ustazah Ani. Pintu ruang tersebut terbuka. Keluarlah Dokter Nisa. Dok, bagaimana keadaan korban? Tanya Roni yang memang belum mengetahuinya. Korban meninggal, Mas. Jawab Dokter Nisa. Roni tertegun. Perasaan bersalah semakin mendominasi. Serius, Dok? Iya, Mas. Saya... Seorang polisi bername tag Ari Yulianto menghampiri mereka. Mas Roni, kami sudah memeriksa para saksi dan Pak Sigit. Kami juga butuh keterangan dari Mas Roni, ucap Pak Ari yang menangani kasus ini. Iya, Pak. Setelah ini saya akan beri keterangan. Tapi kita dengarkan dulu hasil pemeriksaan Dokter Nisa. Dokter Nisa bisa lanjut, sambung Roni. Baik, Mas. Bagi saya, ini benar-benar suatu keajaiban. Meski korban meninggal, namun tidak ada satupun luka yang ada di tubuh korban. Awalnya saya mengira lukanya ada di dalam. Namun ketika kami periksa lebih lanjut, ternyata hasilnya bagus. Tidak ada satupun luka. Bahkan ketika korban datang, detak jantung korban masih ada meski lemah. Setelah itu segera kami berikan tindakan. Tapi takdir berkata lain. Korban meninggal setelah kami beri tindakan. Terang Dokter Nisa. Apa mungkin ada serangan jantung, Dok? Tanya Ustazah Ani. Itu kemungkinan terbesarnya. Karena mungkin hantaman terlalu keras di bagian dada dan membuat korban meninggal. Jawab Dokter Nisa.
Tubuh Roni benar-benar terdiam. Mulutnya susah sekali untuk berucap. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin Mas Roni, sambung Dokter Nisa. Roni menggeleng. Mbak Salma di dalam kan dok? Sahut Ustazah Ani. Iya Us, Mbak Salma terlihat syok dengan hal ini. Tapi nggak apa-apa, itu hal wajar. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya pamit dulu, ucap Dokter Nisa. Saya boleh lihat korban? Roni pun membuka suara. Boleh mas, silakan. Roni pun melangkahkan kaki mendekat ke ruang tersebut. Terlihat seorang perempuan menangis di depan korban. Ayah, kenapa ninggalin adik? Kemarin ibu, sekarang ayah. Kata ayah mau nemenin adik sampai nanti menikah. Tapi kenapa ayah pergi? Mana janji ayah? Nanti siapa yang dampingin adik wisuda? Adik mau mewujudkan keinginan ayah. Tapi kenapa ayah ninggalin adik? Adik sekarang sama siapa? Ucap Salma terisak. Tanpa sadar, air mata Roni menetes. Perasaannya campur aduk. Ia semakin dibuat bersalah atas kejadian ini. Karena tidak kuat, Roni membatalkan niatnya untuk melihat jasad korban. Pak Ari, mari, saya akan beri keterangan untuk Bu Ani, sahut Ustazah Ani. Iya, untuk Bu Ani, saya sekali lagi minta maaf, dan saya akan bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Ibu sudah menghubungi pihak keluarga yang lain, ucap Roni. Sudah mas, tadi saya sudah menghubungi anak pertamanya, jawab Ustazah Ani. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Ustazah Ani mengangguk. Tak lama kemudian Rizka datang bersama suaminya. Ustazah Ani, di mana sekarang ayah saya? Tanya Rizka tanpa basa-basi. Suara langkah seseorang membuat mereka menoleh. Tampak Salma keluar dari ruang tersebut. Matanya semakin bengkak, tangisnya belum mereda. Dek, panggil Rizka. Salma mendongak. Ia berlari, lalu memeluk tubuh Rizka dengan kuat. Ia semakin terseduh-seduh. Ayah, Mbak, ayah. Rizka mengelus punggung Salma. Ia masih tidak percaya dengan hal ini. Rizka masih ingat jelas tadi pagi ayahnya masih baik-baik saja. Bahkan masih bercanda dengan bapak-bapak di depan kompleks. Kenapa ayah ninggalin adik? Tanya Salma membuat Rizka semakin menangis. Ustazah Ani yang melihat pun tidak kuasa menahan tangisnya. Ia merasakan apa yang mereka rasakan. Ditinggal oleh orang tua dalam waktu yang berdekatan itu sangat menyakitkan. Ayah di dalam? Tanya Rizka ketika tangis Salma sudah mereda dan melepas pelukannya. Iya, ini apa? Salma berbalik tanya ketika melihat Rizka membawa paper bag. Ini kain kafan dan jarik yang ayah minta. Tadi Mbak ambil dari rumah baru, jawab Rizka. Air mata Salma menetes lagi. Ingatannya kembali ke beberapa waktu lalu ketika ayahnya berpesan ini. Sepertinya ayah sudah sangat mempersiapkan kematiannya, sambung Salma berusaha tegar. Rizka berusaha tersenyum. Mereka memutuskan untuk memandikan jenazah Pak Lukman di rumah sakit. Sedangkan Firman, kakak ipar Salma, mengurus semua persiapan di rumah. Dari rumah kediaman hingga ke liang lahat. Berita ini sudah menyebar luas. Banyak media yang sudah menyebarkan berita ini. Saat ini Roni, sang bupati, menjadi sorotan seluruh masyarakat. Bu Rani yang sejak tadi di ruang rawat mulai bosan. Apalagi Roni yang ditunggu tidak kembali. Untuk mengusir kebosanannya, ia melangkahkan kaki keluar untuk mencari udara segar. Suasana rumah sakit begitu ramai membuat Bu Rani sedikit heran. Sus, panggil Bu Rani kepada salah satu perawat yang lewat. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Tidak Sus, saya hanya ingin bertanya. Ada apa? Kenapa begitu ramai? Itu Bu, ada korban kecelakaan dan korbannya dinyatakan meninggal. Mereka itu keluarga korban, ucap suster tersebut sambil menunjuk ke kerumunan itu. Ya Allah, apakah parah kecelakaannya? Suster tersebut tersadar.
jika yang mengajaknya berbicara adalah ibu dari Roni, sang bupati yang dikabarkan terlibat dalam kecelakaan itu. Suster mulai panik. Ia bingung apa yang harus dikatakan. "Sus, kenapa jadi panik?" tanya Bu Rani sedikit heran. Itu... Bu Rani, kenapa keluar?" Dokter Nisa memotong ucapan suster tersebut. "Sus, kamu bisa kembali bertugas ya," pinta Dokter Nisa untuk menyelamatkan sang suster. Suster pun segera pergi. "Iya dok, saya bosan di kamar. Nunggu Roni tapi nggak balik-balik. Entah kemana anak itu," gerutu Bu Rani. "Jangan ditutup," pekik seorang perempuan membuat Bu Rani menoleh. Bu Rani pun melangkahkan kaki mendekat ke suara tersebut. "Bu Rani, mau kemana?" tanya Dokter Nisa sedikit panik. Bu Rani tidak menggubris pertanyaan tersebut hingga langkahnya terhenti ketika melihat suara siapa itu. Salma meminta untuk tidak ditutup wajah sang ayah karena akan dibawa terlebih dahulu ke rumah baru dan disolatkan bersama anak-anak penghafal Al-Quran sesuai permintaan Pak Lukman. "Itu anak korban, dok." "Iya bu, namanya Salma. Saya sedikit kasihan karena beberapa waktu yang lalu ibunya meninggal di rumah sakit ini dan sekarang ayahnya," ujar Dokter Nisa membuat Ibu Rani berkaca-kaca. "Siapa pelaku tabrakan tersebut?" Dokter Nisa terdiam. Wajahnya panik lagi. "Dok, saya bertanya, siapa pelakunya?" tanya Bu Rani tegas.